Bapak, Ibu, dan para hamba-hamba Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Salam jumpa dan sehat selalu. Dalam pembacaan renungan firman Tuhan hari ini, 1 Juni 2021, terambil dari kitab Ayub pasal 31 sampai 33. Perkataan Ayub di pasal 31 ini bahwa Ayub mengaku tidak bersalah. Kita tahu bahwa dalam kisah Ayub pasal 1 ayat 1 bahwa Ayub seorang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan Ayub tidak kompromi yang namanya kejahatan. Tetapi Allah mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub sedemikian rupa. Menurut ukuran manusia itu sangat berat sekali. Wajarlah Ayub berkata di pasal 31 ini, Ayub mengatakan, "Aku tidak bersalah." Di pasal 32 ayat 2 dan 3, lalu marahlah Elihu bin Barahel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabatnya itu karena mereka mempersalahkan Ayub. Lalu berbicaralah Elihu, "Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku padamu." Karena Elihu merasa paling muda, dia takut dan malu kepada ketiga sahabatnya itu. Tetapi roh yang di dalam manusia dan napas yang maha kuasa itulah yang memberi pengertian kepada Elihu. Di pasal 33 bahwa Allah berfirman kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Di ayat 19a, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya. Jadi, Bapak, Ibu, dan para hamba-hamba Tuhan, jika kita mengalami sakit, persoalan, masalah, bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Namun, kita seringkali tidak mengerti dan menyadari maksud Tuhan. Pada prinsipnya, apapun yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita itu baik adanya, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kita menderita pukulan karena kita berbuat dosa? Tetapi jika kita berbuat baik dan karena itu kita harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Segala sesuatu yang terjadi baik bagi Tuhan dan indah bagi kita. Hanya kadangkala kita yang tidak mengerti kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan keluarga besar pelayan Injil, di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini, kita harus saling membangun, mendorong, menguatkan, dan menjaga hati dengan selalu kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kita tidak seperti Ayub yang mengalami sakit kusta serta kehilangan harta benda dan keluarga. Tapi karena iman dan percayanya Ayub membawa dia dipulihkan seluruhnya dari Tuhan. Bagaimana kita di tengah-tengah situasi kondisi corona ini yang masih mencekam dan menakutkan walaupun sudah divaksin? Karena itu tetaplah kita seperti Ayub, tidak kehilangan harapan, tetap percaya dan melakukan kehendak Tuhan. Tetap kuat, sehat, jaga iman, dan berdampak. Terpujilah Tuhan. Amin.